Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I would like to tell you about design thinking. Okay, before that, apakah teman-teman tahu apa itu design thinking? Ya, mungkin pemahaman mengenai design thinking ini tidak familiar di beberapa kalangan. Menurut saya, this is important thing. Pemahaman mengenai design thinking ini perlu kita pelajari dan kita kuasai di zaman dan juga generasi sekarang ini. Jadi, apa sih design thinking itu dan bagaimana implementasinya? Langsung saja simak penjelasan berikut ini. History of design thinking. Ya, design thinking ini pertama kali diperkenalkan awal dekade tahun 1980-an, di mana diamati oleh para akademisi seperti Brian Lawson dan juga Nigel Cross, yang mana mengamati bagaimana desainer seperti arsitek memecahkan permasalahan dengan pola pikir yang berbeda dengan cara saintis atau engineer. Nah, dari penelitian tersebut, para akademisi tahun 1980-an mulai beranggapan bahwa pola pikir para desainer tersebutlah lebih cocok untuk memecahkan permasalahan pada zaman modern ini yang bersifat kompleks dan dinamis, atau biasa sering disebut yaitu witch problems. Lalu pada tahun 1990, design thinking ini mulai memasuki dunia bisnis. IDEO, perusahaan konsultan dalam bidang desain produk dan juga industrial, merupakan salah satu perusahaan pertama yang sukses mengadopsi design thinking untuk memecahkan wicked problems dalam bentuk konteks bisnis. Wicked problems ini merupakan sebutan untuk suatu permasalahan yang sulit, di mana yang membutuhkan suatu pemikiran yang inovatif dan juga kreatif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian pada tahun 2000-an, perusahaan IDEO ini mulai mempopulerkan 3 proses tahapan dalam design thinking, di mana ada inspiration, ideating, dan juga implementing. Selain itu, Stanford University juga menerbitkan 5 proses tahapannya, di mana terdiri dari empathize, define, ideate, prototype, dan juga test. Kelima proses ini yang akan saya jelaskan pada pembahasan berikutnya. Nah, jadi apa sih design thinking itu? So, design thinking adalah sebuah metode untuk berempati pada suatu permasalahan yang berpusat pada manusia. Artinya, design thinking ini adalah metode untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh para manusia saat ini, di mana dalam menemukan sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut melalui pendekatan desain, sehingga dapat menciptakan suatu produk yang bersifat kreatif, inovatif, dan juga berfokus pada pengguna atau biasa sering disebut yaitu human-centered. Design thinking juga mempunyai purpose atau tujuan, di mana yang pertama yaitu menyelesaikan masalah dengan solusi inovatif. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, penyelesaian masalah ini dilakukan dengan cara membuat sebuah produk yang bersifat inovatif, kreatif, dan mengikuti teknologi zaman sekarang ini. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan user. Ya, artinya produk yang dihasilkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan user atau pengguna. Nah, dalam menciptakan sebuah produk melalui metode design thinking ini juga memiliki stage proses atau tahapan-tahapan, di mana bisa teman-teman lihat pada layar terdapat 5 proses atau tahapan dalam melakukan design thinking, yaitu yang pertama ada empathize, kedua define, ketiga ideate, keempat prototype, dan kelima test. The first is empathize, yaitu sebuah pemahaman empatik dalam mencari jalan keluar permasalahan, di mana proses ini dilakukan dengan cara memproyeksikan dan mengumpulkan informasi mengenai apa saja pain, problem, dan juga needs yang dirasakan serta diinginkan oleh para user. The second is define, yaitu mengarahkan untuk menyatukan informasi yang sudah didapatkan dalam stage empathize, di mana dalam tahap define ini yaitu menginterpretasikan data-data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan pada tahap sebelumnya yaitu empathize untuk menciptakan suatu ide yang inovatif dalam menciptakan sebuah produk. Nah, tahap yang ketiga ada ideate, yaitu mengidentifikasi solusi baru dari permasalahan yang ada.
Artinya pada tahapan ini tercipta sebuah ide hasil dari berpikir out of the box untuk menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, tahap yang keempat ada prototype, yaitu menghasilkan versi awal atau scale down produknya. Artinya pada tahapan ini yaitu pembuatan kerangka atau sketsa dan juga model sederhana dari produk yang ada. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama. Nah, ini merupakan tahap akhir dari sebuah metode design thinking, yaitu tes. Pengujian produk kepada user atau pengguna. Artinya pada tahapan ini yaitu tahapan menguji complete produk menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase pembuatan prototype. Namun ini bukan merupakan tahap akhir. Selama fase ini tetap dilakukan pemantauan, perubahan dan juga penyempurnaan yang dilakukan untuk selalu memperbaiki solusi masalah dan meningkatkan kualitas produk. Nah, ini dia merupakan success stories dari sebuah metode design thinking. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang sebelah kiri, itu merupakan warga Afrika yang sangat kesusahan akses untuk mengambil air bersih, apalagi dengan jumlah yang banyak. Nah, dari permasalahan itulah muncul inovasi dari 2 engineer Afrika dengan menerapkan design thinking. Yaitu muncul inovasi kreatif yang efektif mensolusikan kebutuhan user dengan membuat Hippo Water Roller durable for 24 gallons of water dan sudah didistribusikan di 20 negara. Nah, itu dia materi penjelasan mengenai design thinking. I think just enough for me, maybe useful. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. And see you next in the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.